Allahumma taqabbalna bijamili hudaka a'inna ya dzal asma'il husna utuf rabbi bihadal qalb laula kalama kunna nad'uka wa ma amanna nuksinu bika rabbi dhanna fastahdimna laka ya Rabb istahdimna laka ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la nasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Abda'ukum biibtida'il Qur'an wa bitahiyyatil Islam tahiyyatal alamin al-aminin tahiyatan idza laqaina fanusallimu alayya wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha lana sudur wa yassir lana al-umur hamdan wafiron ala min hatihi allati la ta'uddu wa la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-kamilin sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi anzalallahu alal kitabil mustabin wa ala alihi wa ashabil faizin al-mutahhirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan nikmatnya kita masih diberikan umur panjang, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam tetap terlimpah curahkan kepada insan terkasih, insan termulia dan terpercaya, Baginda Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman ceplik menuju zaman listrik, dari zaman umat yang kurang beradab menuju zaman insan ulil albab ini dengan adanya agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, seperti ayat yang sudah dibacakan tadi, kewajiban kita berpuasa memang telah Allah perintahkan. Diperintahkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi umat-umat terdahulu sebelum kita. Agar apa? Agar kita bertakwa. Ketika kita sudah bertakwa nantinya, telah Allah janjikan surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Akan kita dapatkan istri-istri yang telah Allah ridhoi. Maka dari itu kita harus berpuasa dan menjalankannya dengan keikhlasan yang luar biasa. Pembahasan puasa ini seringkali kita kaitkan dengan rasa lapar, rasa haus, dan menahan segala godaan. Tetapi di sisi lain, pengaitan berpuasa juga tentang kesehatan tubuh kita. Karena apa? Puasa memberikan banyak sekali manfaat kepada tubuh kita. Pembahasan tentang puasa ini bukan karena kita dalam keadaan berpuasa, bukan karena kita dalam keadaan bulan puasa, tetapi lebih dari itu, karena puasa merupakan dari 5 komponen rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsati arkamin fiddin, shamun wa salatun wa zakatun, hajjun wa syahadatain. Dalam artian sejauh mana kita memahami puasa, sedalam itu keimanan dan keislaman kita. Ikhwani wa akhwati fillah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat.
Di sini kesehatan terdapat dua, yaitu jasmani dan rohani. Sehat jasmani yang kita dapatkan ketika kita berpuasa adalah kekebalan tubuh kita akan meningkat, akan membantu dalam penetralisiran racun dan melancarkan pencernaan. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian 3 dokter Amerika, Alan Cott, Fulton, dan Urey yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Why Fasting. Yang kedua adalah sehat rohani. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya puasa adalah perisai. Maka ketika ada di antara kamu sekalian yang sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor, janganlah berperilaku bodoh. Dan apabila ada yang mengajak berkelahi atau mencaci maki dan mencelanya, maka katakan padanya, ana shaimun, saya adalah orang yang berpuasa. Muhammad Ali Sobuni dalam tafsirnya mengatakan setidaknya ada 3 hikmah orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasa sebagai pendidikan ketakwaan kita. Yang kedua adalah puasa sebagai pendidikan jiwa kita. Dan yang ketiga adalah puasa sebagai peningkatan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Ikhwani wa akhwati fillah. Manusia bukan hanya makhluk spiritual saja, tetapi manusia juga merupakan makhluk psikis yang di dalamnya terdapat ruh yang Allah tiupkan. Seperti pada ayat yang artinya, maka ketika telah sempurna ciptaan itu saya Allah buat, maka Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Maka dari itu, maka tunduklah dengan cara beribadah. Beribadah bukan hanya sholat saja, tetapi termasuk juga berpuasa. Menurut psikologi, ketika orang berpuasa, maka akan meningkatkan kejujuran kita, akan meningkatkan kita dalam menjalani perintah-perintah Allah SWT dan mencegah sesuatu hal yang dilarang atau perbuatan tercela. Kejujuran dan kedisiplinan tadi merupakan tujuan perawatan psikologi bagi orang yang terkena gangguan mental. Maka dari itu, berpuasa dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan akan membantu dalam kesehatan mental kita. Ikhwani wa akhwati fillah. Kepribadian manusia dalam psikologi diibaratkan fenomena gunung es yang terlihat hanya pucuknya saja tetapi tidak pada bagian bawahnya. Maka dari itu, kita tidak boleh menjudge manusia hanya pada tampaknya saja atau dari covernya saja, karena kita tidak tahu bagian dalamnya bagaimana, seperti itu. Dan jika dipetakan, terdapat 3 bagian. Yang pertama, id, ego, dan super ego. Id kita ibaratkan hawa nafsu kita, keinginan kita ketika sedang berpuasa, ingin makan, ingin minum karena haus, atau ingin memenuhi kebutuhan biologis lainnya. Yang kedua adalah ego. Ego adalah penghubung antara id dan super ego. Sedangkan yang ketiga super ego. Super ego adalah moral kita, keinginan dalam diri kita yang ingin selalu melakukan perbuatan baik. Nah, ketika kita sedang berpuasa, kita akan menekan id kita atau syahwat kita dan membiarkan super ego menguasai tubuh kita. Dan nantinya ketika kita sudah tuntas berpuasa, id akan terus ditekan oleh super ego dan super ego lah yang akan menguasai diri kita. Ikhwani wa akhwati fillah. Menurut Abina Quraisy Shihab, apapun niat kita dalam berpuasa, tujuan puasa adalah satu, tentang pengendalian diri kita. Pengendalian diri kita atas perbuatan-perbuatan jelek, pembiasaan perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan akan kita hindari dan kita kendalikan menuju perbuatan yang baik. Maka dari itu, ikhwani ukhwat fillah, jalankan puasa dengan riang gembira, dengan senang hati. Karena apa? Sehat mental, puasa dan ibadah akan lancar. Burung camar, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kafahuna qawli wal afu minkum anit taksir wal khati'ah. Syukron kasiron bisni hutamamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.